Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, nanti ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah Sehat, Ustaz. Kita ini. Kalau di dalam grup ini ada berapa manusia? 16 manusia. Termasuk saya dan Ustaz Arif, berarti 14. Ini sudah 7 orang. Mana yang 7 lainnya? Kenapa tidak ada di sini? Apakah masih bekerja atau masih sholawat? Masih sholat? Nama yang lain? Tadi Firman udah masuk, udah. Firman nyalain Firman. Masuk Ustaz. Ya, nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai saja ya. Nanti apakah akan langsung apakah akan langsung diganti oleh Pak Didin, saya kurang tahu. Tapi yang pasti apa namanya? Ini siapa namanya titik 2 ini? Siapa ini? Namanya kasih nama. Siapa ini? Siapa itu namanya? Syafiq. Kasih namanya, karena nanti takut tidak terrekod namanya. Nickname-nya diganti. Namanya Syafiq. Kemudian nanti biar ada bukti kalau Syafiq hadir di sini. Tuh. Karena kan saya Siap, Pak. Berarti harus keluar dulu nih, Pak. Nggak usah. Klik partisipan. Klik partisipan, coba. Iya. Setelah klik partisipan, nanti klik bagian nama titik 2 itu, nama Syafiq. Klik. Ya, ini saya ganti. Saya ganti. Nanti Radif. Kan? Saya langsung bisa Pak. Jangan keluar dulu. Kan udah di luar. Kalau sudah di luar nanti keluar lagi. Kemana? Lagi di kampus nih, Pak. Lagi di Amalia nih. Oh, di Amalia. Saya maunya kuliah di kampus tadinya. Saya baru sampai nih dari kampus. Oh. Iya, Bentar. Tak keluar dulu berarti. Nggak usah Ganti keluar. nama. Diklik partisipan, klik nama Syafiq di situ. Kalau pakai HP, klik nama Syafiq, terus akan muncul. Akan muncul apa? Rename namanya. Re itu ganti, name itu nama, rename, ganti nama, gitu. Betul nggak, Riz? Re itu ganti, Riz itu Republik Indonesia. Riz, gantilah Republik Indonesia. Pelajaran tarjamah. Pelajaran tarjamah yang cakadut. Baik. Saya akan perlihatkan bagaimana proses penerjemahan itu berlangsung. Oke. Baik. Saya share screen ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kita ini yang paling sederhana kita lihat dari penerjemahan Al-Quran. Itu yang paling utama. Oke. Kita ambil surat Al-Fatihah. Oke. Ini ya, jawabannya ini dia. Pertanyaannya Ini dia. kok sama? Oh, memang sama. Yang diganti adalah bendanya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba saya minta tolong siapa ya? Aris. Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahkan. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Yakin? Ya, Ustaz? Yakin. Yakin. Kenapa Ar-Rahmani penyayang dan Ar-Rahimi pengasih? Pengasih. Ar-Rahmani pengasih, Ar-Rahimi penyayang, gitu ya? Ya. Kalau saya bilang Ar-Rahmani itu penyayang, boleh nggak? Enggak, Ustaz. Harus pengasih ya? Ya, Ustaz. Ar-Rahimi harus penyayang. Ya. Padahal kasih sayang itu adalah satu kata. Betul, Ustaz. Kasih adalah sayang, sayang adalah kasih. Ar-Rahman itu artinya Ar-Rahim. Dari sumber yang sama, Rahimah. Ya, Ar-Rahman itu sangat banyak, Ar-Rahim lebih banyak lagi. Tapi kalau dalam tafsir Al-Jalalain, Ar-Rahman itu artinya Maha Pemurah. Itu ya, Maha Pemurah maksudnya apa? Maha Pemurah artinya Allah tidak membatas-batasi kepada siapapun. Dia memberi kasih sayangnya. Ar-Rahimi itu artinya juga pemurah, pengasih, Maha welas asih. Tapi tidak kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang tertentu saja yang Allah pilih. Maka di kampung itu bismillahi sareng nyebat nami Gusti Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat anu ageng di dunia, Ar-Rahimi anu welas asih maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Tahu nggak itu artinya? Syafi tahu nggak artinya? Insya Allah tahu. Syafi bisa bahasa Sunda? Wong Jawa. Ya, Pi? Wong endi sampean, Pi? Madura. Pi, Syafi. Hadir. Paham Saya nggak? nggak bisa ganti nama, Pak. Hah? Nggak bisa ganti nama. Ya nggak apa-apa lah. Ntar aja. Orang Jawa apa orang Madura, Syafi? Solo. Solo. Yang Solo. Iya. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kalau Ar-Rahman itu artinya ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin, itu Ar-Rahman itu Allah memberikan kasih sayangnya kepada segenap seluruh alam semesta, manusia baik yang beriman ataupun tidak beriman. Ya, dikasih hidup, dikasih napas, dikasih enak, dikasih bahagia di dunia, hanya di dunia. Makanya dalam terjemahan bahasa Sunda, anu welas asih maparin rezeki di dunia, gitu bahasa Sundanya. Ar-Rahimi anu welas asih maparin rezeki di dunia sareng di akhirat. Itu adalah kasih sayang yang khusus bagi orang-orang yang beriman, yang Allah cintai karena mereka mencintai Allah, yang Allah sayangi karena mereka menyembah Allah. Siapa itu? Orang-orang yang beriman. Diberi apa? Yaitu berupa surga.
berupa rahmat. Ya, rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu surga. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Ya. Wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fafi, ada dua fanya, Rahmatillah. tulisannya bukan kayak gini, betul kayak gini, fafi rahmatillah. Dan mereka, sedangkan mereka yang wajahnya putih berseri-seri, ibyadot baydo abyad, ya, wajahnya berseri, fafi rahmatillah, maka mereka masuk ke dalam surganya Allah. Di sini rahmat Allah itu artinya adalah jannah, surga. Oh, itu siyakul kalam. Oke, jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bedanya ada di Allah itu memiliki sifat Rahman, mulia, Ar-Rahim, juz'iyah. Atau ba'duhu ba'du, sebagian. Ya. Ada kulliyah, ada juz'iyah. Paham? Selanjutnya Mutiara Dewi, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan Rob semesta alam, Rob semesta alam. Rob, Segala itu puji bahasa bagi Arab. Allah, Rob Bahasa semesta alam. Indonesianya apa kira-kira? Rob semesta alam. Bahasa Indonesianya apa yang enak? Alhamdulillah, Pencipta. sarang deui, puja-puji lillahi, Alhamdulillah. kagungan Gusti Allah. Rob. Rob itu apa? Rob, mencipta semesta alam. Enggak. Bisa, Ustaz. Pencipta. Kalau pencipta itu Khalik. Kholik. Ya, kalau Rob itu apa? Yang enak bahasanya apa? Tuhan bisa, tapi nanti orang Kristen juga ada Tuhannya. Buat alam. Rob semesta. Apa? Kenapa ada alam? Enggak Rabbus samawati wal ard. Ya. Alhamdulillah Rabbis samawati wal ard. Kan bisa. Samawati wal ard. Langit dan bumi ya, samawati wal ard. Ya, Alam seluruh. alam itu bukan hanya langit dan bumi, ada yang kelihatan, nggak kelihatan. Bahkan ada yang di perut itu Kalau namanya alam. samawati wal ard Alam. kan langit dan bumi ya Ustaz ya. Kalau samawati wal ard. Nah kan kalau Ya. semesta alam itu seluruhnya gitu. Enggak, Yang sekarang ada di langit, yang ada di Rob bumi, itu apa terjemahinnya? yang apa ya? Rob itu apa? Yang enak ya. Enaknya bahasanya. Mencipta bukan khalik. Nah, COVID ya batuk-batuk wae. Rob itu apa yang paling Lagi enak? sakit. Tuhan. Ya, Fadil. Tuhan, Ustazi. Tuhan, iya, Tuhan. Tapi kan ada juga Tuhan, bahasa Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Buddha. Kalau Tuhan itu lebih cocoknya ilah. Ilahun ya. Ya, ya ilahi, Lord bahasa Sembahan, Ustaz. Inggrisnya itu Lord. Tapi kalau Rob apa Mot? Entar Ustaz. Ketemu. Raja penguasa. Sesembahan. Bisa Ustaz. Nah, apa? Sesembahan. Ustaz. Kesembahan.
Oh, sesembah. Ya Rob itu sesembahan. Ya Rob. Sesembah. Ya Rob. Sesembahan sekalian alam. Karena sekian alam ini, baik batu, air, tanah, sampai seton, sampai dengan jin, itu menyembah Allah Ta'ala. Yang salah. Kenapa saya harus bedakan antara Rob dengan ilah? Coba lihat surat An-Nas. Mau beli penghapus dulu. Apa lagi? Ilahin nas. Qul a'udzu bi Binnas. Inna. Rob. Rabbun. Yang kedua, Malikin nas. yang kedua, Malikin nas. ilahin Ilahin nas. Yang ketiga, Ilahin nas. baru Malik. Rob, Malik. ilah, Malik. Kita nyebut Allah itu 3 kali namanya. Dengan nama yang berbeda. Rob, ilah, Malik. Ya kan? Bukan. Itu beda-beda artinya. Wahai sesembahan manusia. Katakanlah, aku berlindung kepada sesembahannya manusia. Tuhannya manusia. Dan pemilik manusia. Malikin. Ya. Oke. Lagi ngaji tuh si Sapi. Iya Ustaz. Di masjid lagi pada ngaji. Di Siti mute aja kali ya. Siti Masito. Ar-Rahmanir-Rahim apa artinya? Artinya Ustaz. Apa artinya? Masito mana Masito? Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Benar, yakin. Pakailah bahasa sendiri. Itu bahasa hafalan itu. Dulu saya ngajar kelas 1 SD. Ya, waktu saya ngajar kelas 1 SD itu ini jadi lagu itu. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang Maha Pengasih Penyayang, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Raja Hari Pembalasan. Ini diapalin lagu itu. Maksud saya, gunakan bahasa sendiri dengan sense yang berbeda. Dengan zauq, dengan selera, dengan rasa yang cita rasa yang kita asik gitu loh. Yang kita enak menerjemahkannya. Ayo Siti, masih toh. Ar-Rahmanir-Rahim. Pengasih penyayang. Ngerti yang Itu tadi aja. Ustaz jelasin, tapi bingung jelasin lagi. Iya, karena kita letterlek apa yang dikatakan orang itu ya orang itu aja yang dikatakan. Harusnya nggak gitu. Kita harus bisa mengelaborasi. Oke, Firmansah. Maliki Yaumiddin. Nah, Ustaz, Ya, terjemahkan Maliki Yaumiddin. yang merajai hari pembalasan. Yang merajai itu fi'il mudhari. Merajai. Merajai itu fi'il mudhari. Raja. Menguli. Apa? Raja di hari pembalasan. Yaumuddin. Di hari Di hari pembalasan. pembalasan. Adin, kenapa adin itu jadi pembalasan? Kenapa adin itu pembalasan? Bukannya agama. Dari mana kata pembalasan itu?
Udah dari sananya kayak gitu? Nggak mungkin dari sana kayak gitu. Mesti ada logikanya, mesti ada pembahasannya, penjelasannya yang make sense. Belum tahu apa Aku belum tahu. Mau tahu? Oh, Tan. Kalau mau tahu, kata din sama dain itu sama artinya. Apa artinya? Din, apa Hutang. din? Hutang. Hutang. Kalau kita beragama berarti kita berhutang. Iya. Ya. Ketika di zaman arwah dulu, di zaman belum diciptakan semesta ini, kita ini pernah berhutang pada Allah. Allah bertanya kepada arwah yang ketika itu sudah diciptakan oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Lu bala. Bala. Para arwah itu menjawabnya iya. Nah, sekarang ketika kita hidup di muka bumi ini ditagih. Janji itu untuk dibayar, membayar, menepati janji, membayar sebuah hutang itu adalah sebuah pembalasan. Itu yang disebut dengan din. Nggak ada bedanya dengan din itu juga. Itu loh, Firmansyah. Hari pembalasan, hari pembayaran hutang. Jadi adin itu adalah kita sedang berhutang pada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan janji kita di mana kita menghamba dan Allah adalah Tuhannya. Riris, iya karena budu. Wah iya karena stain. Iya karena abudu, iyaka itu kepada engkau berarti kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya, Bu. Na'budu kita menyembah hanya kepada engkaulah gitu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada engkaulah. Nasta'in kami meminta pertolongan. Nasta'inu, nasta'ini, nasta'ina. Nasta'inu. Nasta'inu. Kenapa nasta'inu? Fil mudhari. Hah? Fil mudhari. Ya, na'budu nasta'inu. Kalau pakai struktur bahasa Indonesia, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Gitu kan? Ya. Jadi kata-katanya enggak hanya kepadamu dong terjemahannya. Tidak kepadamu dulu, tapi kami menyembah hanya padamu. Kami menyembahnya kepadamu. Dan kami meminta pertolongan hanya kepadamu. Gitu. Nah, gitu. Ya benar. Nasta'in, na'budu Jadi terjemahannya yang enak gimana? Kami menyembah hanya kepadamu dan kami minta pertolongan hanya kepadamu. Gitu. Iya, diulang-ulang itu. Jadi satu kepadamunya. Nah, jadi gimana? Kami menyembah dan meminta pertolongan hanya kepadamu. Gitu. Cek. Iya karena berdua ya karena stain cek. Ihdinas siratal mustaqim. Fadil. Berikanlah kami hidayah untuk ke jalan yang lurus. Untuk ke jalan yang lurus. Ke-nya apa bahasa Arabnya ke? Ila. Enggak pakai sih. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Biduni ila. Biduni ke. Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang al-mustaqim. Mustaqim itu apa artinya? Mustaqim didumin munhanin Ustazi. Apa artinya mustaqim? Lurus. Siapa bilang lurus? Jadi nabrak itu, jalan yang lurus itu. Jadi kalau orang istiqomah itu orangnya yang lurus. Nggak lihat kiri kanan gitu, nggak lihat spion. Lihat ke depan aja maju terus. Itu kan arti lurus dalam bahasa Indonesia gitu kan? Iya. Nah,
Mustaqim itu terjemahannya apa yang paling enak? Jalan tol itu Shirathul Mustaqim. Ayo. Sirat itu jalan. Al-Mustaqim. Kalau diterjemahin secara benar, ya, Fadil, Iya, Ustaz. mustaqim itu bukan lurus. Bukan lurus kayak gini, bukan. Tapi ke atas. Istaqoma yastaqimu. Ke atas. Oh, Kan koma yakumu bukan tengkurap. Koma yakumu tengkurap apa berdiri? berdiri, Ustaz. Nah, mustaqim artinya lurus ke atas. Masa Menjulang. jalan lurus ke atas? Yo. Sok terjemahin yang betul. Jangan ikut-ikutan orang yang itu terjemahannya orang awam gitu loh, bukan PBA. Iya. Itu PDSD itu MP itu. PBA nggak gitu terjemahannya. Apa mustaqim? Jalan yang lurus ke atas. Wah, tambah salah lagi. Jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar. Nah, Jalan yang benar. Jalan hidup yang benar. kalau jalannya hidup yang susah nanti. Bukan hidup. Kucing Oh, hidup. jalan yang benar. Nah, itu aja ceritanya. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Yang benar. Ya. Itu terjemahan yang betul. Bukan yang lurus ngikutin kemena gitu mah. Itu tafsir itu. Saya bilang kalau istiqomah itu bukan berarti lurus, tapi dia berpegang teguh pada kebenaran, itu istiqomah. Mustaqim. Ya, pakai nalarnya. Dimas, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siroto, jalan alladzina, orang-orang an'amta yang telah diberi nikmat olehmu alaihim kepada mereka semua orang-orang yang benar. Benar di mana? Alaihim kepada mereka, Siratal Pada- ladzina an'amta 'alaihim. pada ihdina, ya. Itu yang saya blok itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ udah azan belum? Ya udah, Pak. Udah. Udah, Ustaz. Ya udah. Mau keluar dulu apa mau berhenti dulu? Nih, ada Amalia nih. Dulu azannya dengar ya. Jawab azannya ya. Biar nggak dikencingin setan. Masya Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang, bentar Mang, lagi belajar dulu nih di kampus online. Ya. Mister? Ya Dimas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siroto, jalan, itu jalan alladzina orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim kepadanya. Adanya pada mereka. Kepada mereka. Ulangi. Siroto, yaitu jalan alladzina orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim kepadanya. Coba bahasa Indonesianya gitu. Ya, Zat? Bahasa Indonesianya aja coba. Bahasa Indonesia. Hmm. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Orang-orang padanya. Kepadanya. Hah? Allah itu kepada apa atas? Allah. Kepada. Kepada. Ilah itu kepada. Apa ke atas Siratal Mustaqim? Nyambung nggak? Gimana? Ke atas. Ke atasnya. Ke atas mereka, alaihim. Ke atas mereka. Kalau ke atasnya itu alaihi. Ya, Ya. Sirat ini nakirah apa ma'rifah? Nakirah, Ustadz. Nakirah. Ma'rifatan. Ma'rifah. Nakirah apa ma'rifah? Nakirah, Ustadz. Nakirah. Kenapa nakirah? Biduni alif lam. Hah? Biduni alif lam. Ya, karena tidak ada alif lam. As-siratal ladzina. Tapi sirat ini merupakan ma'at man'ut daripada sirat yang ini. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak sirotu, tapi siroto. Siroto. Ihdinas siroto. Maka siroto di sini. Ini to. Di sini to. Ya. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maka untuk menyambung antara to ini dan to ini, ada kata tadi apa, Dimas? Kata apa, Dimas? Naat. Ada kata Naat, apa sebelum kata jalan itu? Yaitu. Yaitu. Ya. Dia sebagai naat. Ya. Penyifat yang ini, yaitu jalan yang ini jamak daripada him. Jalan yang engkau berikan nikmat ke atas mereka. Jalan mereka-mereka yang engkau berikan nikmat ke atas mereka. Oke? Ada lagi yang belum?
Riris udah. Siapa yang belum? Pak Heri. Pak Heri, Pak Atep. Atep. Ya kan Atep. Goiril maghdubi alaihim. Goiru, goiri. Ghairil Kenapa ghairil? ihdinas siratal mustaqim siratal Kenapa ghairil? ladzina an'amta 'alaihim ghairil Kenapa goiril? ghairil maghdubi 'alaihim Kenapa goiril? Kenapa ri, enggak ru, enggak atau ro? ghairil. Dari majrur dari ala. Hah? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Kenapa goiri? Mengikuti ala. Ala? Ala goiri? Gak goiro ya. Ala goiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Dalam satu tempat. Ba'da amama nggak mungkin. Mengikuti dari alaihim. Hah? Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Tadi dulu Ustaz. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sambil makan. Ghairil. Ada yang dihapus ya? Maghdub ya? Ghairil maghdub. Di ghairil maghdub, Ustaz. Ya kenapa ri? Majrur. Nah, iya kenapa majrur? Iya, majrur. Man'ut. Apa man'ut? Pula man'ut. Oh, bukan Ustaz. Ihdinas. Apa Eri, ayo. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya dari alladzina, siratal ladzina, jalan orang-orang yang dan ila kecuali di itu dari ghair ya. Apa? Bingung ya. Taluk. Ghairil. Asin. Kan. Merah. Kok bisa ghairi ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan Qurannya salah. Ghairi ini dari alaihim Ustaz, bukan ya? Ahlun nuhat, kaifa Ustaz Aris? Ya, tafadhal ghairu. Ahlun nuhat Ustaz Aris. Baru Kelihatan sebabnya. Ghairi. Tahu sebabnya? Oh iya, Ustaz, majrur. Ya, Di kenapa majrur? Suaranya kok gak ada sih? Ini kan Ada suara antum, ada masuk. Itu majrur bisit ya. Ini koma. Ini goeri. Ini koma. Iya. Koma. Kalau ini tadi. Jadi Ya. tuh goiri ini karena sirotnya dihilangin. Siroto goiri Ustaz. Jadi majrur namanya? bisit. Apa? Apa namanya? Mudofila Mudof. Suaranya hilang. Mudofun ilai. Enggak kok suaranya kedengeran. Kedengeran. Atep kedengeran. Jadi apa Pak Heri? Ya Pak, kedengeran Pak. Temu ya? Untuk pilih ya? Ya. Oke. Ya. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Suaranya hilang. Enggak hilang. Ada, antum ada suaranya. Ada suara antum. Kuotanya mau habis. Ada. Orang pakai internet tuh. Enggak, suara dia dikecilin. Pakai wifi masuk habis. Suara yang ke Ansori berarti Bukan masuk. Vivi, ini jauh. Ayo, Pak Heri aja, Pak Heri. Oh itu masuk. Ya, Pak Heri, silakan. Ghair maghdub. Dolin. Nah, bisa. Apa ya? Lupa. Ghair maghdub alaihim. Ulang lagi. Itu
Mau terusin Terus. sorry. Terus Pak Heri. Badal Ustaz. Selain selain ghair, selain maghdub dimurkai alaihim atas mereka. Selain Ghair. tadi goir Selain- itu dari mana sambungnya? Jalan. Nah, Sirata ghairi. nah, Selain dari jalan ya. nah. Maghdub yang dimurkai. Dari godop ya. Yang Ya. di Itu bukan. sama Abi- alaihim atas mereka walau Gak kedengeran. walau bolin dan bukan berarti ada sirotnya juga ya, sirotul dolin. Enggak. Oh enggak. Kalau orang tersesat itu nggak tahu jalan, makanya nggak perlu sebutkan jalannya. Oh gitu. Iya, orang tersesat kok. Mm-mm. Kayak orang Bukan tersesat jalan. Orang tersesat itu, saya kasih tahu nih ya, Mm-mm. Nanti kelihatan notnya. itu seperti melihat orang kehilangan sesuatu. Misalkan nih, kan ya, si Atep kan kehilangan suara, tah, ya Atep ya. Atau kehilangan ini deh, kehilangan kunci, ya kan? Atep, kuncinya hilang. Bingung dia, sesat. Soalnya nggak kedengeran saat Iya, karena yang sebelah kiri atas, hilang lagi. Tuh, kedengeran. klik. Hanya mau habis kayaknya. Mau Enggak ada urusan itu. Itu ada lagi. Udah di offin aja Ustaz suaranya. Ustaz Atep. Atep, klik Oh iya. bagian atas. Udah ketemu. Udah ketemu. Kiri, Mana sih? klik bagian kiri atas. Bagian kiri atas. Sini. Saya baca saat. Nggak ada. Ada gambar drone. Klik. Wairi. Terjadi. Aduh. Oh, ini mah harus dikasih tulisan kayak gini nih. Ghairil maghdubi alaihim. Ganggu tau nggak, Tep? Baik. Ih, Dan juga bukan jalan orang-orang yang dimukai. Tep. Nah. Tep. Klik bagian atas kiri. Gambar sound. Oh, iya, Sat. Klik. Ini. Mana Sat? Belum muncul. Terus kiri HP NT. Lah, klik bagian atas. Kiri HP. Ada gambar sound. Diklik. Klik bagian kiri HP. Ada gambar sound. Supaya suaranya keluar. Udah kedengeran suaranya enggak? Biasanya headsetnya bermasalah Ustaz. Ada suaranya enggak? Ya. Ini ada gambar sound, Oh, sound. mati. Astagfirullahaladzim. Nih gambar soundnya kayak gini nih. Lem biru lah. Ntar aja. Iya nih. Lem kuning. Lanjut aja, lanjut dulu, lanjut. Ini mau mati sendiri. Apa? Ada enggak? Apa gaya? Oke, kita matiin aja deh ya. Kita bunuh, mute. Nah, oke. Biar nggak bersuara. Oke, di chat aja kalau mau, ya, biar suaranya tidak keluar. Jadi, orang sesat itu kayak gini. Dia kan kehilangan, dihurungkeun deui. Mute, dari mana deui. Oke. Di WA aja, tabnya di WA. Saya sengaja matiin tuh biar nggak bersuara. Oke.
Jadi ketika Ya. orang hilang kunci, Udah bisa. udah kedengaran suaranya? Udah kedengaran belum suaranya, Tep? Belum kedengaran suaranya tuh. Karena nggak ngejawab. Malah hilang. Di mute aja Ustaz Atep. Nggak, dia nggak dengar. Rekam aja ntar saya kirim. Oke, nggak apa-apa. Ini waktunya habis nanti, sayang. Pulsanya nih. Lanjut aja ya. Nanti kalau dia nyalain lagi, nanti kita menit lagi. Saya lagi ngebahas tentang ketersesatan ini. Kadang-kadang kita dalam kondisi sadar pun tersesat. Bareng-bareng. Jadi kesalahan itu sangat menular. Su'ulu-khuluqi yu'di. Nah, Atep itu kan kehilangan tuh ya. Misalkan kehilangan kunci. Nah, temennya ikut tersesat juga. Tahu nggak tersesatnya di mana? Tersesatnya dengan mempertanyakan sama Atep. Hilangnya di mana? Benar ya? Udah tahu hilang, masih nanya juga. Hilangnya di mana? Itu bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri juga gitu. Hilangnya di mana? Sudahlah, kalau hilang, hilang. Selesai. Ya, hilang. Ya udah, selesai. Mudah-mudahan kita doakan ketemu. Begitu, nggak usah ditanya hilangnya di mana. Tuh, tersesat itu. Sama-sama tersesat. Yang kedua, contohnya, di luar negeri juga sama. Begitu ada orang jatuh, beledak gitu jatuh ya. Setelah jatuh, apa? Are you okay? Ya. Nggak apa-apa kan? Tahu jatuh, sakit. Yang sakit jatuh itu nggak usah ditanya, bantu. Jangan ditanya, are you okay? Ya, dibantu. Ya, orang Inggris, orang Indonesia, semua manusia itu kadang-kadang tersesat dalam suatu pemikiran. Itulah yang disebut dengan ghairul mustaqim. Pemikiran yang nggak lurus, nggak berpegang teguh pada akar-akar kebenaran. Makanya terjemahkannya dengan yang betul. Jadi Pak Heri sudah menerjemahkan bagian akhir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nggak ada sirotnya. Memang nggak ada sirotnya. Kan jalan, yaitu jalan yang buat jamaah ya. Engkau telah berikan nikmat ke atas mereka, di mana jalannya tidak engkau murkai kepada mereka, dan tidak juga sesat. Selesai. Dan tidak pula orang-orang yang sesat. Jadi ada 3 jalan. Paham ya? Ada 3 jalan. 1, jalan yang diberikan nikmat ke atas mereka. 2, jalan yang dimurkai. 3, jalan orang-orang yang sesat. 3 ya? 3 ya? Tapi lihat nih betapa rapinya Al-Quran. Hanya dolin saja yang menjadi ismul fa'il. Ya? Dolin saja yang menjadi ismul fa'il. Kenapa? Karena mereka tidak mau berpegang pada Shirathul Mustaqim. Dolin saja yang ismul fa'il. Yang ini adalah maf'ul, ini adalah maf'ul. Orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, Allah memberi nikmat kepada mereka. Yang kedua, ghadiballahu alaihim, orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Ini maf'ul, ini adalah fa'il. Satu-satunya fa'il. Paham ya? Jadi hanya ada 3 jenis manusia. Manusia yang diberikan nikmat, manusia yang dimurkai, dan manusia yang sesat. Kalau menurut lagi-lagi Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain, yaitu jalannya orang yang beriman. Yang kedua, jalannya orang Yahudi, al-Yahud, maghdub alaihim, karena mereka membunuh para nabi, melawan perintah Allah dan sebagainya. Dan waladhdallin, orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani. Nasrani itu orang-orang yang tuli,
Kenapa tuli? Kata Isa, ana abdullah. Tapi mereka mendengarnya ana ibnullah. Ibnullah, anak Tuhan. Akhirnya mereka sesat. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna Sunnah. Apa itu artinya? Terjemahnya gimana? Alladzina dhalla sa'yuhum. Hal. Pertanyaannya kan gitu, hal. Artinya penting tuh kok. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu hal itu penting. Nah, ini font yang bagus nih. Hal. Nunabbi hukum bil akhsarina a'malan. Siapa? Alladzina dolla fil hayati ad-dunya sabuna sunnah. Hal sunat bi hukum malan alladzina sa'yuhum fil hayati dunya wahum ya bukan sudah salah kan ya saya sabuna sinuna sun siapa yang belum? Dimas udah, Siti Masito udah, Mutiara udah, Syafi tolong terjemahkan. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah kami memberitahukan kalian dengan orang-orang yang rugi amal itu pekerjaannya, amalannya. Terus? Kalau kata bos saya mah, Kenapa? begini dia Terus. Lu kalau nggak berani usaha, kalau ikut orang lu bisa gitu-gitu aja penghasilan. Nanti agak menjauh dari orang-orang itu, Syafi. Itu kedengeran suara. Mana? Bos saya tadi barang nawarin ayam. Kalau nabiukum agak menjauh, Pi. Ya, di situ. Kalau di situ suaranya kedengeran sama teman-teman di sini. Suaranya terlalu kedengeran. Atep kedengeran suaranya, Atep? Kedengaran cuma kurang jelas, Pak. Rob. Atep. Ya, saya sengaja matiin. Atep. Atep. Dia belum siuman. Oke, ini saya contoh terjemahkan ya. Tolong dengarkan baik-baik. Hal itu kan pertanyaannya apakah? Ya. Nunabbiukum, naba, memberi berita, memberi kabar. Bil akhsarina, bi itu dengan, al akhsarin itu orang-orang yang merugi. Akmal itu perbuatan.
Tapi di sini pertanyaannya menjadi, tidakkah, untuk konteks bahasa Indonesia ya, tidakkah pernah aku memberitahu kalian tentang, itu diterjemahin tentang orang-orang yang merugi perbuatannya? Itu pertanyaan. Ya, ini pertanyaan. Maka selanjutnya jawabannya alladzina, yaitu mereka yang. Pakai yaitu karena untuk menjawab ini. Ini mubtada, ini mubtada, oke. Ini khobar. Ini mubtada, ini khobar. Karena ini bentuknya pertanyaan, maka ini jawabannya. Yaitu mereka yang dolla, sesat, sa'yuhum, upaya-upayanya, upaya-upaya mereka, fil hayati dunia, di dalam kehidupan di dunia. Wahum, dan mereka, yahsabuna, menganggap, mengira, annahum, sejatinya mereka, yuhsinuna sun'a, telah berbuat baik. Telah melakukan perbuatan baik. Jadi secara umum artinya, tidakkah aku memberitakan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi perbuatannya, yaitu mereka-mereka yang sesat di dalam melakukan, dalam upaya kehidupan mereka di dunia. Dan mereka dalam kesesatannya itu menganggap bahwa mereka itu telah berbuat baik. Siapa yang seperti ini? Ya, inilah orang-orang dolin. Siapa? Orang-orang yang sesat. Dola. Mereka seakan-akan pernah berbuat baik. Padahal perbuatan baik itu adalah sesat. Seakan-akan meyakini sebuah kegiatan yang bermanfaat dan berefek pada kehidupan kelak, tapi ternyata tidak ada. Kira-kira begitu. Jadi, stop ya. Jika ingin menerjemahkan, gunakan zauq atau feeling Anda sebagai orang Indonesia. Gunakan feeling orang Indonesia agar ketemu di mana feelingnya itu, oh maksudnya ini adalah ke situ. Dimas, ente sari wae mas? Apa enggak kering itu giginya? Oh, ente foto ya? Atau gerak, nggak ada sinyal. Ente lagi di mana mas? Nggak ada suaranya, tidak terdengar. Lagi di majelis, Pak. Majelis mana? Saung. Majelis di dekat sini. Daerah Lebaknya 6. Atep lagi di rumah, Atep? Masih. Lagi di rumah salat. Ya, berarti Atep Sekarang udah siuman ya. Nah, kedengaran suaranya sekarang ya, Tep? Tadi mati udah ya? Udah gak sesat. Alhamdulillah, Ustaz. Oke, sampai sini. Doa semuanya. Surat Al-Fatihah minggu depan insya Allah surat Al-Baqarah. Amin. Jadi fungsinya terjemah itu, kemarin sudah belajar teori terjemah ya sama Ustaz Fahru ya. Terjemah itu bukan sekedar memahami apa yang kita baca, tetapi membuat orang lain paham apa yang diperdengarkan. Ya, bukan sekedar membuat kita paham, tapi membuat orang lain paham apa yang diperdengarkan. Anda bisa bayangkan ketika dalam sebuah acara, itu kejadian dulu, Mr. Adam, itu orang samping saya itu orang Amerika. Di sana acaranya adalah menginjak ke acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari. Nah, gitu kan, dibacalah ayat suci Al-Quran. Ketika baca ayat suci Al-Quran, teman saya nyolek, orang Amerika tuh, Mr. Adam itu. What is the meaning? Apa artinya? Kalau saya pakai zauq bahasa Indonesia, saya harus konversi 3 kali. Bahasa Arab ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Lama waktunya. Tapi saya langsung konversi dari bahasa Arab, Al-Quran ke bahasa Inggris. Gitu.
Jadi caranya itu gimana? Kita menjadi orang Inggris. Gimana bahasanya itu dalam bahasa Inggris? Maka ketika Anda menerjemahkan bahasa Arab, bahasa Quran atau bahasa apapun dari asing, itu Anda harus memahami siapa yang mendengarkan. Terjemahkan itu secara profesional. Itu seperti sumu. Sumu dalam bahasa Jawa itu ketika terjemahkan ke orang Sunda itu bukan bilang panas. Sumu itu adalah haredang. Karena bahasa Indonesia tidak ada itu. Bahasa Jawa ada panas, bahasa Sunda juga ada panas. Tapi ketika dibilang sumu, itu bukan panas yang dimaksud dengan bahasa Indonesia. Haredang. Air putih, panas. Tapi nggak mungkin haredang airnya. Nggak bisa. Ya? Kira-kira gitu. Maka kita harus memahami konteks daripada pemanahan itu dengan bahasa lokal. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada ya? Nggak ada. Santri kan? Udah bukan ya? Bukan santri ya memang ya? Bukan PKD di Mas ya? Bukan, Pak. Mana ya? Cuman PKD. Anaknya siapa tuh, Tep? Anak saya, Pak. Masya Allah. Anak kedua. Anak kedua. Anaknya 4. Kedua dari pertama. Ya. Iya. Di belakangnya. Itu pakai handset. Jadi kayak kedengeran. Nggak berani ya. Jadi sunset dulu, baru ketemu. Kita doakan ya buat istrinya Taufik. Siapa dengar ya? Ya. Kita doakan mudah-mudahan al-jannah al-khair. Amin. Amin. Yang paling pasti kita doakan juga Ustaz Syafiq nanti sabar. Amin. Dengan yang baru. Amin. Udah nyari lagi, Pak. Amin. Iya. Cariin, Fadil. Ya, harus segera lah. Di Mahat banyak, Ustadz. Banyak itu bukan berarti cocok, cari yang cocok aja gitu. Nah, betul. Bukan Ki Matoba, Ustadz. Bukan. Cari yang mau, Pak. Hah? Cari yang mau. Mudah-mudahan ya. Insyaallah. Khair. Maaf. Izin ke kamar kecil. Yang kalau izin kamar kecil mah nggak usah ditulis di sini ah. Saya makan. Nih, saya ini lagi mau makan dari tadi. Jadi kalau baca kamar kecil tuh, jadi Sama tadi saya juga. ya, jadi kumaha gitu. Oke? Ada kenal. Nggak ada pertanyaan betul ya? Kalau nggak ada, ini udah saya copy. Udah saya copy. Apa? Ini Ya tahawal hadirnya kita menyusul ya. Ya tahawal mencang. Udah? Oh ya disabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yahfazukumullah, Ustaz. Baik. Jazakumullah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.